Dan ternyata benar bahwa laptop itu berada di tangan Wahyu. Jika merunut dari analisa saya tentang kemungkinan ada pembuatan SPJ malam itu, harusnya laptop ini ada di TKP karena laptop ini memuat banyak data-data. Kasus Rajapati di Subang ini sudah memasuki tahun ketiga, tetapi masih belum ada satupun tersangkanya. Padahal begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul dari para saksi, terutama saksi dari keluarga. Anehnya, warga sekitar tidak ada satupun yang kesaksiannya dapat membuat kasus menjadi terang. Padahal pelaku ada di TKP, keadaan situasi sudah terang, dan warga sekitar sudah banyak yang beraktivitas. Apalagi aktivitas pelaku di TKP sudah dilakukan sejak malam hari, alias berlama-lama di TKP. Kalaupun ada saksi yang memberikan keterangan, misalnya saksi Ilham, dia melihat bahwa ada orang mirip Pak Yosef di bawah pohon jambe. Atau misalnya Pak Wawan, yang melihat Pak Yosef menelpon sambil marah-marah di depan SD Sawo. Sampai detik ini kita tidak pernah tahu kebenarannya. Apakah yang dilihat Ilham itu benar? Tentunya para penyidik punya data pembanding keberadaan Pak Yosef di jam-jam yang dilihat Ilham. Pak Wawan melihat Pak Yosef di depan SD Sawo sedang menelpon sambil marah-marah. Apakah itu benar? Tentunya mudah bagi para penyidik untuk membuktikan kebenarannya dengan memeriksa sinyal HP yang online di daerah tersebut. Milik siapa? Apakah benar ada atau tidak sinyal HP di daerah tersebut? Kalaulah kesaksian kedua orang tersebut dapat dibuktikan, maka tunggu apa lagi? Tapi kalau tidak dapat dibuktikan, perdalam saksinya. Siapa tahu kan? Kita beralih ke FB Ruru Hakuso. Dengan perangkat teknologi canggih yang dimiliki oleh kepolisian, rasanya bukan hal yang sulit bagi kepolisian untuk memunculkan kembali postingan-postingan atau komen-komen yang dihapus. Terutama komen-komen yang ada di postingan ini nih. Sebab di awal-awal kasus banyak loh tetangga sekitar, baik yang di Kasumalang atau Ciseti. Komen-komen mereka itu info-info penting sepertinya. Ini nih contoh komennya. Kita beralih ke TKP. Di wawancara Kang Heri Susanto, Satpam sekolah depan TKP mengatakan dia tidak mendengar suara apa-apa, kecuali suara besi. Nah, jam berapa itu? Sekeras apa suaranya? Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ini. Padahal info ini nih lumayan penting. Mungkinkah suara besi yang didengar Pak Satpam itu suara portal TKP yang diletakkan di atas aspal? Kalau memang benar, kemungkinan di jam-jam tersebut ada kendaraan yang keluar atau masuk ke rumah TKP. Kita beralih ke TKP. Di wawancara Kang Heri Susanto, Satpam sekolah depan TKP mengatakan dia tidak mendengar suara apa-apa, kecuali suara besi. Nah, jam berapa itu? Sekeras apa suaranya? Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ini. Padahal info ini nih lumayan penting. Mungkinkah suara besi yang didengar Pak Satpam itu suara portal TKP yang diletakkan di atas aspal? Kalau memang benar, kemungkinan di jam-jam tersebut ada kendaraan yang keluar atau masuk ke rumah TKP. Rasanya Pak penyidik yang berwenang menanyakan Satpam ini lebih dalam lagi. Tidak mendengar sama sekali atau bagaimana? Tidak mendengar sama sekali, cuman kedengaran ini doang, besi doang. Kan saya tugasnya tupoksinya di sekolah. Pasti ngejarnya ke sekolah, bukan keluar. Oh ya, jadi Kang Asep ini teman-teman semuanya jadi lebih fokus untuk bagaimana bisa memperhatikan area yang ada di dalam sekolah ya. Area di dalam sekolah. Oh, seperti itu ya. Jadi sama sekali Nggak mendengar suara apapun, melihat apapun. Karena perhitungannya kalau yang namanya di luar itu
bukan berarti tanggung jawab Kang Asep lagi gitu kan ya? Iya, kan saya tanggung jawabnya di sekolah, masih ke sekolah. Kalaupun mungkin kontrol lebih banyak ke dalam. Iya, ke dalam. Seperti Kan itu. posisinya. Kalau kita lihat atau kita dengar obrolan Kang Freddy dengan Pak Dedi di kontennya Kang Freddy soal laptop, betapa takutnya Wahyu ketika dia membuka pintu, kemudian melihat Pak Yosep dan Pak Dedi yang datang. Lalu buru-buru dia tutup pintunya kembali. Tapi Pak Dedi tidak kalah sigap, didorong kembali pintunya. Positive thinking aja ya. Mungkin karena Wahyu tuh bangun tidur, penglihatannya tuh masih buram. Jadi dikira debt kolektor pinjol yang datang. Namanya juga baru bangun tidur. Belum ngumpul nyawanya. Dan ternyata benar bahwa laptop itu berada di tangan Wahyu. Jika merunut dari analisa saya tentang kemungkinan ada pembuatan SPJ malam itu, harusnya laptop ini ada di TKP karena laptop ini memuat banyak data-data siswa. Yang jadi pertanyaan tuh, adakah temuan laptop di TKP pada tanggal 18 Agustus 2021? Kalau nggak ada malah janggal rasanya. Seseorang pernah berkata, ketika dia berada di rumah salah seorang saksi, dia pernah diperlihatkan fisik dari laptop Amel. Tujuannya untuk menunjukkan puisi yang dibuat Amel ketika dia masih sekolah dulu. Ketika ditanya, bagaimana bisa saksi ini memegang barang pribadi milik Amel? Lalu dijawab oleh saksi tersebut, dikasih oleh penyidik. Hah? Sumpah lo? Nah lo, gimana nih penyidik Polres Subang? Apa benar begitu? Yang masih jadi tanda tanya itu merujuk clue dari Ibu Kapolres tentang kemungkinan orang dekatlah pelakunya. Apakah rumah keluarga digeledah semua hari itu? Apakah belum cukup temuan puntung rokok di TKP membuktikan keberadaan seseorang? Sementara Dr. Hasri menyatakan, sidik jari atau DNA yang melekat pada sesuatu dapat diketahui usianya. Dalam artian, waktu atau kapan rokok tersebut dibakar atau dihisap. Harusnya ini dapat dicocokkan dengan jam kematian korban. Pemilik puntung rokok memang belum tentu pelakunya, tetapi setidaknya dia ada di tempat pada waktu kejadian. So, tunggu apa lagi bapak-bapak penyidik?